Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju.
Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama kita di ibadah Sekolah Minggu. Nah, Lause, kita berdoa dulu dong. Iya. Sebelum memulai ya. Yuk kita mau berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus memuji Tuhan selalu, betul Lause? Betul. Iya dong ya. Kita harus semangat memuji Tuhan karena Tuhan telah mati buat kita, ya. Oke, kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Mari ya? kita puji Dia. Oke. Puji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji. mari kita puji Dia. Sekali lagi. Puji Tuhan selalu mari kita puji Dia. memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, Puji, mari kita puji Dia. puji. Puji, Mari kita puji Dia. Sekarang coba gantian sama adik-adik ya. Lause, Oke. ya. Kita coba ya. Kita nyanyi dulu. Lause nyanyi dulu ya. Berdua memuji Tuhan selalu. Adik-adik di rumah langsung apa? Mari kita puji Dia. Oke, gantian ya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Oke, good. Puji, Puji, mari kita puji Dia. puji, Puji, mari kita puji Dia. Oke, hebat pinter. ya. Hebat ya Lause ya. Ya. Adik-adik masih semangat kan? Oh, harus Lause, Sih. betul. Yuk kita mau nyanyi lagu yang haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Nah, adik-adik gak ikutan. Kalau Lause salah nyanyi, itu yang Gel nyanyi ya. Oke. Ya, betul ya. Kalau Lause Denny nyanyi, yang Boy ikut nyanyi. Ya, kita gantian-gantian ya Lause ya. Haleluyanya pertama Lause, terus nanti Lause Denny ya. Kita coba ya. Yang Go ikutin Lause ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
ya, seru ya Lause ya. Iya. Iya. Nah, sekarang semua makhluk di dunia ini memuji Tuhan, betul Lause ya? Betul. Ya, tidak kalah burung pipit aja mau memuji Tuhan. Ya, dan burung pipit walaupun hanya seekor burung tapi dikasihi Tuhan. Ya. Dan bunga bakung yang indah pun Tuhan pelihara. Ya. Mari kita nyanyi adik-adik ya. Burung pipit yang kecil. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kali lagi kayaknya Lause ya. Adik-adik udah bisa belum ya? Wah, pasti bisa adik-adik Bisa, ya? ya. Lebih keras ya, Ya. sekarang ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau persembahan. Iya, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Gimana ya caranya Lause Ah. kalau mau ngasih persembahan? Jangan lupa itu celengan ya adik-adik. Wah, celengannya aduh, celengan ternyata penuh. Lause, gimana caranya Lause? Kalau penuh bisa minta tolong papi mami untuk transfer uang persembahannya. Ya, sip. Kalau nggak bisa pakai amplop nggak apa-apa ya adik-adik ya. Oke, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami dengan rela hati, biarlah Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami dengan rela hati, biarlah Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, kita mau berdoa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, jagalah kesehatan mereka, dan pimpin kami untuk seminggu ke depan, agar kami boleh melewati hari-hari
yang berat ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu firman ajaib ya Lause ya. Oke. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Wah, Lause lihat adik-adik di sini sudah siap nih mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ada yang spesial. Lause Jen mau ajak adik-adik ceritanya ke pantai. Wah, asik kan? Nah, lihat dong. Lause sudah menggunakan baju pantai, kain pantai, dan topi pantai. Ayo, adik-adik sudah siap untuk ke pantai? Ayo, let's go! Wah, adik-adik, kita sudah sampai di pantai. Wah, lihat adik-adik, ada pasir. Wah, oh, ada pohon kelapa juga. Dan, wow, ada laut. Besar sekali ya lautnya, luas sekali. Sebentar. Adik-adik. Wah, adik-adik, ada yang lihat sesuatu nggak? Itu tuh, di sana. Wah, itu sepertinya perahu nelayan. Ah, kita coba ngobrol yuk dengan nelayan. Ayo yuk. Halo Pak Nelayan. Hai, Iya, Pak Nelayan lagi apa di sini? saya baru pulang nangkap ikan, jadi Wah. istirahat dulu. Oh begitu. Iya. Pak, boleh tahu kalau nelayan itu cara menangkap ikannya bagaimana sih Pak? Oh, mau tahu ya? Iya Pak. Begini caranya. Yang pasti kita harus tahu dulu tempat yang banyak ikannya di mana. Oh begitu. Iya. Terus juga harus tahu angin lautnya tidak boleh yang terlalu kencang. Oh. Baru ikannya mau naik ke atas. Oh iya. Nah, iya, kalau iya. kita sudah tentukan, oh di sini yang banyak ikan, langsung Bapak pakai jaring. Oh pakai jaring ya Pak. Dilempar. Wah, langsung jaringnya terbuka lebar. Nanti masuk, kan ada pemberatnya. Oh iya Masuk betul. ke dalam. Nah, nanti pelan-pelan ditarik. Kalau Oh, terasa begitu. berat, Iya. nah berarti ikannya sudah dapet. Oh begitu Jadi Pak. ditarik pelan-pelan, nggak boleh kenceng-kenceng. Oh. Pasti banyak ikannya tuh. Wah, ternyata menarik sekali ya Pak cara menangkap Iya. ikan. Wah, Ya saya- Bapak udah biasa sih. Iya ya. Eh. Saya jadi tahu nih Pak cara menangkap ikan. Oh gitu ya. Mau jadi Iya. nelayan juga. Ya mungkin suatu saat nanti saya coba jadi Iya. nelayan ya Pak ya. Ih, boleh, Oke, boleh. Pak. Pak,
terima kasih ya sudah memberitahu saya cara menangkap ikan. Sama-sama. Iya, saya mau lanjut bermain dulu nih di pantai ini. Silakan. Oke, selamat beristirahat ya Pak ya. Terima kasih. Bye Pak nelayan. Selamat jumpa, selamat berlibur. Aduh, senangnya ya bisa berlibur. Oh, ternyata begitu ya adik-adik caranya menangkap ikan di laut. Nah, adik-adik, Lause juga punya cerita nih tentang perahu yang sedang berlayar dan mencari ikan di laut. Tapi mereka kesulitan mendapat ikan di laut. Wah, bagaimana ya cara mereka mengatasinya? Ayo kita lihat video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, adik-adik, siapa sih orang yang menyuruh Petrus dan murid-muridnya menebarkan jala ke arah yang berbeda? Nah, ternyata ada seseorang ya yang membantu Petrus dan murid-muridnya. Nah, padahal mereka sudah semalaman tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan mereka juga adalah nelayan yang sangat pandai ya. Nah, kira-kira siapa ya yang membantu mereka? Adik-adik ada yang tahu? Oh, betul. Tuhan Yesus adik-adik. Wah, tapi Lause, kenapa ya Yohanes bisa tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Ya adik-adik, karena Yohanes teringat oleh mukjizat yang mereka alami. Sehingga mereka dapat yakin bahwa seseorang itu adalah Yesus. Dan setelah itu, Petrus segera menghampirinya ya adik-adik dan mendekati Yesus. Adik-adik, dari cerita hari ini, Tuhan Yesus datang menemui Petrus dan murid-muridnya karena Tuhan ingin Petrus lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah bangkit dan Tuhan hidup. Nah, Lause juga berharap adik-adik bisa lebih percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, sekarang
kita akan melakukan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Alkitab. Yuk, kita ayat hafalan. Yohanes 21 ayat 17b. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, sekali lagi ya. Yohanes 21 ayat 17b. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, adik-adik, engkau di sini artinya Tuhan Yesus. Dan aku di kalimat ini artinya Lausejenis atau adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, seperti biasa nih, kita akan melakukan truth statement. Ya, tidak bosan-bosan. Lause yakin adik-adik pasti selalu semangat mengucapkan truth statement. Yuk kita ucapin. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. Jesus is Almighty. Jesus is my friend. Jesus is my Savior. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, kita akan mengucapkan truth statement. Lalu saya yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Yuk. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. Jesus is Almighty. Jesus is my friend. Jesus is my Savior. Oke adik-adik, sudah selesai firman Tuhan kali ini. Lalu yakin adik-adik pasti mendengarkan dengan baik di rumah. Yuk, kita akan menutupnya dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Adik-adik, kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama Hope Class. Adik-adik, hari ini kita mau membuat aktivitas, membuat jala yang penuh dengan ikan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ada kertas, gunting, spidol atau pensil warna, double tip, dan styrofoam bekas bungkus buah. Pertama-tama, Mom and Dad boleh bantu buat pola ikan ya. Nah, untuk yang adik-adiknya sudah besar, bisa mewarnai dan menggunting polanya ikannya sendiri. Tapi kalau adik-adiknya masih kecil, bisa membantu Mom and Dad membuat mata dan mulut ikan. Udah begitu, kita ambil styrofoam bekas, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita letakkan styrofoam di atas kertas warna, lalu letakkan ikan-ikan di atas styrofoam. Kemudian, jadi deh. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka bisa menangkap banyak sekali ikan. Tapi yang lebih penting dari itu, Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Happy Sunday, God bless you all. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita berpisah, kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主热学校一晚，比我们要会学习。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai ketemu minggu depan. Yo. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan oleh apa? Hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. 16b. Supaya Supaya setiap orang setiap
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat mau kasih setiap waktu. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak ada binasa, melainkan beroleh yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 7 ayat 7. Seorang, gimana isinya? Terus? Iya. The Lord lift his countenance upon